Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat melayani kebutuhan pengguna sistem seperti penentuan bobot dan nilai dari tiap kriteria penerimaan beasiswa dari pihak politeknik seperti di bawah ini. Yang pertama, data kriteria. Data kriteria adalah data yang berisi kode, nama, atribut, dan bobot. Bobot kriteria menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Atribut kriteria terdiri dari benefit atau cost, di mana benefit artinya semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Baik, di sini ada yang pertama ada kode kriteria. Di sini ada 5 kode kriteria, ada kode kriteria yang pertama C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk kode kriteria C1, nama kriterianya penghasilan orang tua, atributnya cost, dan bobotnya 30. Kemudian untuk kode kriteria yang kedua C2, nama kriterianya jumlah saudara kandung, atributnya benefit, dan bobotnya 15. Selanjutnya kode kriteria C3. Nama kriterianya tanggungan orang tua, atributnya benefit, dan bobotnya 10. Kemudian ada kode kriteria C4, nama kriterianya kepemilikan rumah, atributnya benefit, dan bobotnya 25. Selanjutnya ada kode kriteria C5, nama kriterianya IPK, atributnya benefit, dan bobotnya 20. Dari kelima kriteria tersebut, hanya penghasilan orang tua yang menjadi atribut. Cost, karena semakin besar penghasilan orang tua, maka semakin kecil kesempatan terpilih. Selanjutnya, data CRIPS. Untuk data CRIPS adalah data nilai kriteria yang berisi kode kriteria, keterangan, bobot. Data CRIPS bersifat opsional, yaitu sebagai pembatas dari setiap nilai kriteria. Untuk pertama ada kode kriteria C1. Di sini ada 4 dengan CRIPS-nya yang pertama dari 0 sampai 1.990.999, kemudian 2 juta sampai 2.999, 3 juta sampai 3.999.000, dan yang terakhir lebih besar dari 4 juta. Kriteria ini menilai berdasarkan penghasilan bulanan orang tua. Penghasilan yang lebih rendah mendapatkan nilai yang lebih rendah, sedangkan penghasilan yang lebih tinggi mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Bisa dilihat di sini penghasilan dari 0 sampai 1.999 ini nilainya 40, sedangkan penghasilan lebih besar dari 4 juta nilainya 100. Kemudian untuk C2 di sini jumlah saudara kandung. Di sini juga ada 4. Yang pertama ada 1 orang, 2 sampai 3 orang, 4 sampai 5 orang, dan lebih dari 5 orang. Kriteria ini juga sama seperti yang di atas. Semakin besar orang yang ada dalam rumah atau tanggungan orang tua, data CRIPS. Data CRIPS adalah data atau nilai kriteria yang berisi kode kriteria, keterangan, dan bobot. Data CRIPS bersifat opsional, yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria. Baik, di sini ada 5 kode kriteria. Yang pertama kode kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Kelima-lima ini mereka saling berhubungan. Yang pertama kode kriteria C1. Nama kriterianya penghasilan orang tua. Kemudian CRIPS-nya yang pertama dari penghasilan dari 0 sampai 1.999.000, sekian, nilainya 40. Untuk penghasilan 2 juta sampai 2.999.000, sekian, nilainya 60. Kemudian penghasilan 3 juta sampai 3.999.000, sekian, nilainya 80. Dan penghasilan orang tua lebih besar dari 4 juta, nilainya 100. Kriteria ini
menilai berdasarkan penghasilan orang tua. Kalau penghasilan orang tua rendah, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah. Sedangkan penghasilan yang lebih tinggi mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Contohnya, untuk penghasilan dari 0 sampai 1.999.900, sekian, nilainya 40. Sedangkan penghasilan orang tua yang lebih besar dari 4 juta, nilainya 100. Kemudian untuk C2, nama kriterianya jumlah saudara kandung. Kripsnya 1 orang nilainya 40, kemudian 2-3 orang nilainya 60, 4-5 orang nilainya 80, dan lebih banyak dari 5 orang nilainya 100. Sama halnya dengan kode kriteria C1, jadi semakin banyak jumlah saudara kandung, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil saudara kandung, maka nilainya semakin kecil. Untuk C3, C4, dan C5, penjelasannya sama seperti C2 dan C3. Setiap kriteria memiliki nilai yang ditetapkan untuk berbagai kondisi. Nilai ini mungkin digunakan untuk membuat keputusan dalam berbagai konteks seperti penerimaan beasiswa, bantuan keuangan, atau program dukungan lainnya. Dengan cara ini, kriteria tersebut membantu dalam menilai kelayakan individu berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan akademis mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman dashboard. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman beranda. Di sini ada tampilan menu, ada alamat kampus, email, telepon, beranda, masuk. Sistem penuh keputusan penerima beasiswa di Poltekkes Kesehatan Kementerian Kupang. Selanjutnya, halaman login. Di tampilan halaman login ada login administrator, username, password, dan login. Kemudian halaman dashboard juga memiliki beberapa submenu. Di sini ada dashboard, user, kriteria, subkriteria, mahasiswa, penilaian, perhitungan, dan keluar. Sistem pendukung keputusan penerima beasiswa di Poltekkes Kemenkes Kupang, metode SAW. Sistem pendukung keputusan penerima beasiswa berbasis web menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW pada Poltekkes Kemenkes Kupang untuk menghasilkan keputusan yang objektif, terkomputerasi, dapat mempermudah kinerja pihak sekolah dalam menyelesaikan calon penerima beasiswa secara akurat agar beasiswa bisa sampai pada orang yang tepat. Kemudian halaman user. Di sini ada halaman user. Ada selamat datang sebagai admin, user, pencarian. Di sini ada name, email, tanggal buat, tanggal ubah, aksi, ubah, hapus. Kemudian halaman kriteria. Ada selamat datang, admin, kriteria, search atau cari, kode kriteria, nama kriteria, tipe, bobot, aksi, ubah, hapus. Kemudian halaman subkriteria juga sama, memiliki selamat datang, admin, subkriteria, search, kode kriteria, nama kriteria, trips, nilai, aksi, ubah atau hapus. Kemudian halaman mahasiswa juga memiliki tampilan yang sama seperti selamat datang, admin, mahasiswa, share atau pencari, nih mahasiswa, semester, tanggal buat, tanggal ubah, aksi, ubah, hapus. Kemudian halaman penilaian, ada penilaian, short, name, penghasilan orang tua, jumlah saudara, kepemilikan rumah, tanggal ubah, nilai IPK,